Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang indah buat kami boleh hadir di rumah-Mu, beribadah bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman, saudara seiman di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan, kiranya boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan berkenanlah untuk menjumpai setiap kami, menyapa hati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah hidup kami lagi dengan firman-Mu, penuhi hidup kami dengan firman-Mu, bentuk hidup kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyatakan kabar baik-Mu sampai Engkau datang kembali. Tuhan berfirmanlah, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat pagi anak-anak. Pagi, ya kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya pribadi juga bersyukur, senang boleh kembali beribadah bersama saudara dan melayani firman Tuhan di tempat ini. Saudara, hari ini di dalam rangka Family Day, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sambil kita juga nanti akan melihat beberapa perikop Alkitab yang lain yang membahas tema yang sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita ditanya apa sih visi ya dari keluarga kita? Kira-kira apa yang terpikir di hati dan pikiran saudara? Ya. Saudara, kalau ditanya apa sih vision statement dari keluarga kita? Saudara, mungkin ya kita terpikir akan hal-hal berikut. Saya ingin keluarga saya itu keluarga yang sehat, ya, menua bersama-sama, dewasa bersama-sama. Saya boleh menikmati waktu bersama dengan anak-anak, bahkan cucu-cucu saya, ya, healthy family. Mungkin itu vision statement dari keluarga kita, saudara. Saudara juga mungkin vision statement dari keluarga kita adalah successful, happy family. Yang penting keluarga saya sukses dan happy, bisa menikmati semua yang saya punya karena kesuksesan saya. Atau saudara, vision statement dari keluarga kita mungkin my family is my home, ya. Sungguh cute mungkin ya, sangat hearty begitu, sangat warm. Keluarga saya adalah di mana saya berada, rumah saya, segala hal yang membuat saya nyaman dan aman, saya bisa pulang menemukan tempat perteduhan, menemukan orang-orang yang mengasihi saya dan menerima saya. My family is my home. Atau mungkin sampai yang Alkitabiah saudara ya, vision statement keluarga saya adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi begitu. Tapi saudara, bagaimana jika vision statement dari keluarga kita adalah family on a mission? Keluarga yang ada di dalam sebuah misi. Saudara, mungkin kita berpikir, aduh ini mah visi gereja mungkin ya, gereja tertentu atau gereja tetangga, gereja sebelah. Atau visi ini tuh terlalu rohani kayaknya. Kita mulai dikotomi antara yang sekuler sama dengan yang rohani, antara yang ada di dalam gereja atau yang ada di dalam keluarga kita atau di luar gereja. Kita merasa, aduh ini vision statement bagi keluarga saya yang terlalu berat. Masa saya harus misi begitu kemana-mana? Atau mungkin mission trip aja lebih baik begitu bagi keluarga saya. Saudara, kita bisa punya visi masing-masing untuk setiap keluarga kita. Namun saudara, setiap keluarga Kristen, mau tidak mau,
adalah sebuah keluarga yang ada di dalam sebuah misi. A family on a mission. Kenapa saudara? Karena kita mempunyai Allah yang bermisi di tengah dunia ini. God on a mission. Saudara, misi Allah dimulai ketika dunia ini dijadikan. Bahkan misi Allah sudah dirancangkan di dalam kekekalan, saudara. Saudara, misi Allah apa? Memenuhi seluruh bumi dengan kehadirannya, saudara. Allah yang sebenarnya cukup pada dirinya sendiri. Allah Tritunggal yang saling mengasihi, saling menerima, saling menghormati, sudah cukup pada dirinya sendiri. Tapi dengan kelimpahan kasihnya, kelimpahan kemurahan hatinya, dia bermisi menciptakan dunia, memenuhi seluruh dunia dengan kehadirannya. Memberikan kasih, memberikan segala hal yang baik kepada yang bukan dirinya. Itulah Allah kita, saudara. Allah yang bermisi, God on a mission. Allah yang bermisi itu juga adalah Allah yang rindu untuk setiap kita manusia bermisi, saudara, bersama-sama dengan dia. Saudara, ingatkah kita ketika di dalam kitab Kejadian pasal pertama, pasal kedua, Allah memanggil manusia pertama untuk menjadi rekan misinya, saudara. Untuk menjadi saluran berkatnya dengan cara beranak cucu, memelihara bumi dan memenuhi bumi dengan kehadiran mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Namun saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa merusak kehidupan manusia, dosa merusak kehidupan kita, membuat kita jauh sekali dari Tuhan. Dan manusia membuat misinya sendiri. Manusia tidak lagi menjadi partisipan di dalam misi Allah, tapi manusia membuat misinya sendiri. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah dan manusia mulai menyingkirkan Allah dari kehidupan mereka. Saudara, salah satu misi yang manusia lakukan dicatat di dalam Kejadian 11, saudara, ayat 1-9. Sebuah cerita yang mungkin cukup familiar bagi kita, yaitu peristiwa Menara Babel, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di Menara Babel, ada banyak sekali kalimat yang menunjukkan kita harus membuat ini dan itu, supaya kita, jangan ini, jangan itu. Itulah manusia dalam misinya sendiri, saudara. Bukan di dalam misinya Allah. Saudara, Kejadian pasal 11 ayat 4 mengatakan demikian. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Saudara, ini berbeda sekali dengan apa yang Tuhan inginkan. Berbeda sekali dengan misi Tuhan. Yaitu supaya manusia bertambah banyak dan tersebar ke seluruh bumi dan menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara, Kejadian pasal 10 ayat 31-32 mencatat demikian. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Saudara, bahkan ketika Tuhan sudah menghukum manusia dengan air bah, Tuhan seakan membentuk sebuah keluarga yang baru, kaum yang baru, bangsa-bangsa yang baru. Supaya apa? Mereka kembali di dalam misinya Tuhan. Untuk beranak cucu, bertambah banyak, memelihara bumi, memenuhi bumi dengan kehadiran Tuhan. Tapi di Menara Babel, peristiwa Menara Babel, kita bisa melihat bagaimana manusia punya misinya sendiri. Punya tujuannya sendiri. Ingin menyingkirkan Tuhan dari kehidupan mereka. Dan mereka ingin punya misi mereka sendiri. Supaya hidup mereka terjaga bahkan dari Tuhan. Namun saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengintervensi di dalam peristiwa Menara Babel itu. Sebuah intervensi yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan misinya digantikan dengan misi manusia. Dan saudara, setelah dicatatnya peristiwa Menara Babel, hal yang menarik adalah keturunan Sem seperti dicatat ulang, saudara. Seakan-akan Tuhan sedang membentuk sebuah keturunan yang baru, kreasi yang baru, ciptaan yang baru, yang akan menjadi rekannya kembali untuk menggenapi misinya. Sehingga saudara, kalau kita membandingkan misi dari orang-orang di Menara Babel dan misi Allah, kita akan melihat hal ini. Saudara, misi Babel berakhir dengan kekacauan, dengan chaos. Saudara, misi Babel adalah misi dari orang-orang yang ingin menjadi seperti Allah. Orang-orang yang self-centered, semuanya adalah saya, semuanya adalah kita dan tidak pernah ada Tuhan. Tapi saudara, misi Allah menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan keturunan yang baru yang Tuhan pilih khususnya melalui Abram yang nanti akan kita perhatikan bersama.
Saudara, misi Allah membuat manusia kembali berpartisipasi di dalam misi Allah, menjadi rekan kerja Allah di dalam misi Allah. Dan semua ini membawa manusia kembali kepada Allah. Sebuah misi yang God-centered, saudara. Saudara, pola yang sama kalau kita perhatikan selalu Tuhan ulang. Dari ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memanggil lagi Nuh dan Tuhan kembali sekarang memanggil Abram dan keluarganya. Saudara, bagaimana Tuhan membentuk keturunan baru yang dipilihnya melalui Abram dan keluarganya, saudara. Bagaimana Tuhan mengundang manusia untuk kembali berpartisipasi di dalam misinya, on a mission, menjadi people, family on a mission. Saudara, Tuhan mengundang Abram dan keluarganya melalui sebuah panggilan dan juga sebuah janji, saudara. Saudara, ketika kita memperhatikan panggilan Tuhan untuk Abram dan keluarganya, saudara, ini sebuah panggilan yang pertama-tama pasti radikal. Panggilan yang tidak sama di luar pemikiran dari Abram dan keluarganya. Sebuah panggilan yang tidak masuk akal, di luar nurul gitu ya, di luar prediksi BMKG, saudara. Saudara, sebuah panggilan untuk keluarga yang tidak ideal, saudara. Saudara, Abram waktu itu sudah tua, umurnya berapa? 75 tahun, saudara. Dan saudara, bisa saja Tuhan mungkin memanggil yang lebih kuat, lebih gagah, lebih berani begitu ya. Saudara, istri Abram siapa? Sarai. Dia adalah wanita yang mandul, saudara. Berarti secara manusia Abram tidak mungkin punya keturunan. Bagaimana nanti kalau Abram meninggal di tengah perjalanan dan gak ada yang bisa melanjutkan misi Tuhan ini? Saudara, ini juga panggilan yang sangat tidak mudah untuk diterima oleh Abram dan keluarganya. Hidup mereka sudah settle, saudara. Dan usia Abraham lagi-lagi tidak lagi muda, saudara. Saudara, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan saudara yang sudah cukup lanjut usia ya. Saudara yang sudah mungkin 50 tahun ke atas, nggak usah 75 gitu ya. Coba bayangkan saudara tiba-tiba menerima panggilan dari Tuhan untuk bermisi, untuk melakukan misinya Tuhan. Dan saudara diharuskan untuk meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan keluarga saudara, meninggalkan sanak saudara, saudara-saudara semua, meninggalkan tempat kelahiran saudara. Dan saudara pergi ke tempat yang juga belum jelas. Saudara mungkin yang lanjut usia bisa membayangkan ini panggilan yang sulit sekali untuk diterima. Kita sudah mungkin merasa aman, merasa nyaman, hidup sudah stabil. Demikian juga mungkin yang dirasakan oleh Abram, saudara. Tapi Tuhan memanggil dia dan keluarganya kepada sebuah panggilan yang sangat sulit untuk mereka terima. Dan ini juga adalah panggilan yang tujuannya masih nggak diketahui. Into the unknown bagi Abram dan keluarganya. Abram menjadi orang yang dari tahu banyak hal, menjadi nggak tahu apa-apa sama sekali. Dari bisa memprediksi segala sesuatu, menjadi segala sesuatu tidak terprediksi buat kehidupan dia. Dari serba berkecukupan, menjadi serba tidak pasti. Namun saudara, panggilan yang sama Tuhan berikan untuk mengubah kehidupan Abram dan juga keluarganya. Sebuah panggilan untuk menjadi keluarga yang baru, ciptaan yang baru di dalam panggilannya Tuhan. Saudara, yang pertama kita bisa memperhatikan bagaimana Tuhan memanggil Abram dan keluarganya dari kota yang memuja banyak Allah kepada sebuah kota Allah. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 10 memahami panggilan Abraham demikian. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Allah memanggil Abram bukan sekedar untuk menempati sebuah tanah tertentu, sebuah kota tertentu, membangun keluarga yang baru. Tapi Allah sedang memanggil Abram kepada sebuah visi yang jauh lebih besar. Kota Allah, the city of God. Dan saudara, yang kedua, panggilan ini mengubah Abram dan keluarganya dari percaya kepada banyak Allah, keluarga, pribadi yang politeis, saudara, kepada hanya percaya pada satu-satunya Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara, Yosua pasal 24 ayat 2-3 berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, leluhurmu, dari seberang sungai Efrat dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, dan aku membuat keturunannya banyak. Sebuah panggilan, saudara, yang saya kira sama beratnya, sama bobotnya
ketika Tuhan Yesus berkata, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Siapa saja, kata Tuhan Yesus, yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Sebegitu beratnya, saudara, panggilan dari Tuhan buat Abram. Tapi panggilan ini juga akan mengubah seluruh kehidupannya. Dari hidup yang berpusat kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada masa depannya, kepada misinya. Menjadi hidup yang berpusat kepada apa yang Tuhan rancangkan. Visinya Tuhan, misinya Tuhan buat kehidupan Abram. Karena saudara menjadi seorang yang on a mission, dimulai dari sebuah panggilan untuk membuang, melepas segala hal yang digenggam dan diandalkan demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Menjadi seorang yang on a mission, dimulai dari sebuah panggilan untuk membuang, melepas, meninggalkan segala hal yang digenggam dan diandalkan demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan yang jauh lebih berharga ini Tuhan berikan bagi Abram, bagi keluarganya, bagi keturunannya melalui sebuah janji, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji yang didasari, saudara, oleh siapa Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan bagi Abram dan keluarganya. Perhatikan kalimat, aku akan, Tuhan yang akan melakukan. Janji ini bukan didasarkan oleh siapa Abram, siapa keluarganya, apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa lakukan. Enggak, saudara. Janji ini, janji yang penuh dengan anugerah, didasari oleh siapa Tuhan. Dan karena apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Janji yang pasti Tuhan genapi, bukan karena usaha ataupun ketaatan Abraham, kebaikan Abram, tapi karena kesetiaan Tuhan sendiri bagi Abram dan keluarganya. Dan melalui janjinya, Tuhan membawa Abram untuk melihat hidup ini dengan kacamata yang berbeda. Kacamata hidup yang jauh lebih besar. Di satu sisi Tuhan berkata, ya, hidup Abram akan diberkati. Tapi Tuhan akan memakai hidup yang diberkati itu, hidup Abram dan keluarganya, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sampai Tuhan katakan semua kaum, bukan hanya satu kaum, bukan hanya satu suku, bukan hanya beberapa keluarga, beberapa keturunan, tapi semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya apa, saudara? Hidup Abram dan keluarganya akan dipakai untuk menjadi saluran berkat bahkan bagi orang-orang asing, bagi orang-orang yang belum mereka kenal, belum mereka temui, saudara. Saudara, Galatia pasal 3 ayat 8 sampai 9 mengkonfirmasi saudara akan hal ini. Ketika Paulus menuliskan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Saudara, janji itu bukan sekedar sebuah berkat materi. Janji itu adalah kabar baik, saudara. Injil, keselamatan bagi orang-orang berdosa, bagi semua suku bangsa, melalui hidup seorang Abraham, hidup yang tidak ideal, keluarga yang tidak ideal. Tapi Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi saluran Tuhan, untuk memberikan berkat keselamatan, memberitakan Injil itu kepada semua kaum, semua bangsa. Karena sudah seorang yang on a mission adalah seorang yang percaya pada janji Tuhan dan hanya mengandalkan kesetiaan Tuhan. Seorang yang percaya bahwa Tuhan sedang memakainya sebagai pemberita Injil dan bukan sekedar penerima Injil. Seorang yang percaya bahwa Tuhan memakainya untuk menjadi saluran berkat dan bukan sekedar menjadi kolektor berkat, saudara. Saudara, sampai di titik ini, mari kita merefleksikan 2 poin ini dengan bertanya di dalam hati kita dengan pertanyaan ini, saudara. Saudara, seberapa sulit sih untuk kita melepas segalanya,
menerima panggilan Tuhan, dan kita percaya sama Tuhan. Saudara, kalau saya boleh kasih ilustrasi yang simpel begitu ya. Kalau kita memegang suatu benda, misalkan kertas saudara ya. Kertas itu adalah contoh dari apa yang paling berharga buat hidup kita. Tapi kalau kita pegang terus, kita genggam terus, kita andalkan terus, tanpa disadari, semakin kita menggenggam kertas itu, yang paling berharga itu dengan erat, apa yang terjadi saudara? Rusak. Kertas itu akan rusak. Hal yang paling berharga kita pikir kita jaga baik-baik ya, kita genggam, kita andalkan, tapi semakin kita genggam, semakin kita mengandalkannya, hal-hal tersebut akan rusak, akan hancur, akan membuat kita kecewa saudara, akan membuat kita putus asa dan mungkin kita akan menyalahkan Tuhan. Saudara, ketika kita benar-benar sadar bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat kita genggam, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang fana ini yang akan bertahan di dalam hidup kita. Maka saya kira di saat itulah kita akan lebih mudah untuk melepaskan semuanya itu. Melepaskan visi kehidupan kita. Sebaik apapun, sebagus apapun, sekeren apapun, sementereng apapun. Dan kita percaya sama visinya Tuhan. Melepas andalan-andalan kita dan hanya mengandalkan anugerah Tuhan. Melepas semua kenyamanan hidup kita dan kita puas hanya dengan bersama Tuhan. Melepas kontrol kita atas hidup ini, kendali kita atas hidup ini, dan percaya pada pimpinannya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Melepas segala sesuatu dan menggenggam Tuhan dengan sebuah keyakinan, saya bukan siapa-siapa. I am nothing. Saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhanlah segala-galanya buat hidup saya. God is everything for me. Sebuah kondisi hati yang Tuhan inginkan saudara. Dari Abraham waktu itu dan juga dari setiap kita. Sebuah kondisi hati yang tepat untuk melahirkan dua respon dari Abraham kepada Tuhan. Yaitu sebuah ketaatan dan juga penyembahan. Saudara, respon yang pertama, Abraham taat. Ketika firman Tuhan mencatat dia pergi. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Seakan dia tidak bernegosiasi banyak begitu dan dia taat. Dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Abraham menjelajahi tanah Kanaan dari ujung sampai ke ujung, kira-kira begitu saudara. Dari ujung atas sampai ujung bawah, seakan-akan tanah itu sudah menjadi milik dia. Padahal kita bisa melihat di ayat ke-6, orang Kanaan itu masih tinggal di sana. Orang aslinya, penduduk aslinya itu masih tinggal di sana. Tapi dia menjelajahi tanah itu, bahkan memasang kemah seakan-akan tanah itu sudah menjadi miliknya. Saudara, mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Sombong sekali Abraham gitu ya. Apakah Abraham ini kepedean? Ataukah dia ini hanya taat buta kepada Tuhan? Tapi saya kira saudara, Abraham memiliki iman. Iman yang percaya bahwa bagi Abraham, janji Tuhan jauh lebih berharga dari semua hal yang dia miliki, semua kekayaan yang dia miliki. Bagi Abraham, visi Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berharga dari visi yang kehidupannya miliki. Bagi visi keluarganya saudara. Bagi Abraham, kehadiran Tuhan, Tuhan bilang, akan kutunjukkan negeri itu kepadamu. Aku akan memimpin kamu. Kehadiran Tuhan jauh lebih berharga dari kondisi negeri yang akan dia tempati. Karena saudara, ketaatan dari seorang yang on a mission adalah ketaatan yang lahir dari hati yang tahu apa sih yang paling penting di dalam perjalanannya. Yaitu kehadiran Tuhan, janjinya Tuhan, dan juga visinya Tuhan. Bukan lagi tentang kehadiran dia, kepentingan dia, kekayaan dia, semua yang dia punya, tentang visi dia, bukan saudara. Tapi tentang kehadiran Tuhan yang memimpin. Janji Tuhan karena kesetiaan Tuhan. Dan juga visi Tuhan bagi kehidupannya. Dan respon kedua yang Abraham berikan kepada Tuhan adalah penyembahan saudara. Dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan dikatakan juga untuk kedua kalinya, lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Call upon the name of the Lord. Saudara, mendirikan mezbah pada waktu itu atau melakukan penyembahan
kepada Tuhan, kepada Yahweh yang dilakukan Abram menunjukkan dua hal, saudara. Soal yang pertama, penyembahan itu menunjukkan klaim Tuhan atas tanah Kanaan. Dan yang kedua, penyembahan ini menunjukkan ada peperangan rohani kepada seluruh penduduk Kanaan yang menyembah Allah-Allah yang lain dan masih tinggal di sana. Saudara, bayangkan situasinya ketika Abram memasang kemahnya dan mendirikan mezbah. Dia berada di tengah-tengah penduduk Kanaan yang punya penyembahan yang lain, yang punya cara hidup yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi hidup orang-orang seperti itu, dia memanggil nama Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia seakan-akan menancapkan seperti sebuah bendera dengan tulisan, ini miliknya Tuhan, tanah ini milik Tuhan. Tanah ini bukan milikku karena aku sudah menjelajahinya, tapi tanah ini milik Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan untuk memberikan kepada siapa dia akan berikan. Karena saudara, bagi seorang yang on a mission seperti Abram, ibadah adalah sebuah perayaan akan kemenangan Tuhan yang mengklaim semua orang dari segala suku bangsa yang sudah diselamatkannya. Sebuah perayaan, saudara, yang pasti akan terjadi. Abram waktu itu mungkin tidak melihatnya. Dia hanya mendirikan sebuah mezbah dan menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa perayaan akan kemenangan Tuhan, penyembahan yang dilakukan oleh semua suku bangsa, itu pasti akan terjadi. Ketika Tuhan menyatakan, setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Ibadah yang meriah itu merayakan kemenangan Tuhan yang mengklaim keselamatan untuk semua bangsa. Itu pasti akan terjadi, saudara. Inilah upah yang terindah bagi Abram yang dia lihat dengan iman, bagi keluarganya dan juga bagi setiap kita, saudara, yang mau menjadi family on a mission. Saudara, betapa luar biasanya ketika suatu saat nanti kita bisa merayakan keselamatan dari Tuhan, genapnya, sempurnanya misi Tuhan untuk semua orang percaya dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Sungguh pemandangan yang luar biasa, saudara. Tapi saudara, di dalam kehidupan kita, sementara kita menantikan hal itu akan terjadi. Saudara, saya kira kita semua setuju bahwa menjadi a family on a mission bukan hal yang mudah. Tuhan sudah berfirman memang, akan ada perayaan yang besar untuk genapnya misi keselamatanku. Tapi sementara kita menantikan itu, sementara kita masih ada di dunia sementara dan berdosa ini, menjadi family on a mission, menjadi people on a mission, itu bukan hal yang mudah, saudara. Abram dan keluarganya sudah lebih dulu mengalami berbagai masalah, berbagai pergumulan yang membuat mereka tidak taat kepada Tuhan. Membuat mereka menyembah yang lain dibandingkan menyembah Tuhan. Membuat mereka berpikir, oh masih ada kayaknya sedikit celah untuk aku menyelipkan visiku, misiku, dan mulai menyingkirkan misinya Tuhan. Sudah menjadi family on a mission, bukan hal yang mudah. Masalah dari luar hidup kita, pergumulan di dalam hidup kita, di dalam hati kita sangat mungkin membuat kita tidak mentaati panggilan misi dari Tuhan. Tapi saudara, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin untuk kita jalani. Menjadi family on a mission memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk kita jalani. Saudara, ketika memikirkan tema hari ini, ya, family on a mission, saya teringat cerita dari istri saya, di mana dia tuh waktu itu cerita sambil setengah bercanda begitu ya. Dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah kepikir bisa melayani di kota besar. Dia nggak pernah kepikir bisa ada di seminari di kota besar, di kota Malang. Dia berasal dari Kabupaten Blitar, saudara istri saya. Istri saya tuh anak gunung ya, tinggalnya di kaki gunung, saudara. Dan dia tidak pernah terpikir semua itu akan terjadi. Dan dia sambil setengah bercanda itu ya, aku juga gak pikir loh ketemu kamu gitu. Anak kota dari Jakarta, ternyata nikah gitu, saudara ya. Dan saudara, ketika kami mencoba untuk mendiskusikan apa sih visi dan misinya Tuhan buat kami sebagai hamba Tuhan. Waktu itu saya dan
Vivi menemukan kok berbeda ya. Saya terbeban, saya merasa Tuhan memanggil saya untuk melayani di dalam bidang musik, bidang ibadah. Tapi Vivi memiliki beban untuk melayani anak-anak yang broken home. So saya berpikir bagaimana kedua visi ini bisa ketemu, katanya sama-sama dari Tuhan gitu ya. Tapi ketika kami berusaha menjalani panggilan Tuhan dengan ketaatan, bahkan ketika kami berkeluarga, saudara, akhirnya kami menemukan bahwa visi Tuhan itu bukan hanya untuk masing-masing kami, tapi untuk keluarga kami. Bahkan bagi anak saya, bagi anak kami. Saudara, ketika visi Tuhan diberikan kepada kami sebagai keluarga, kami sadar bahwa visi Tuhan, misi Tuhan jauh lebih penting daripada semua kenyamanan pelayanan kami. Ketika kami sadar bahwa visi Tuhan jauh lebih besar, itu semua jauh lebih penting daripada semua kemampuan pelayanan kami. Dan ketika kami menyadari semua itu, kami hanya bisa melangkah satu langkah demi satu langkah dengan iman, saudara. Sambil melihat lagi dan lagi kepada salib Kristus. Tempat di mana Kristus menjadi the Son of Man on the mission. Anak manusia yang menggenapi misi keselamatan Allah bagi orang-orang berdosa seperti kami. Salib yang menjadi bukti bahwa Kristus sudah melepas segala hal yang mulia di surga demi menyelamatkan saya dan keluarga saya. Salib yang menjadi kekuatan kami untuk terus taat kepada visi dan misinya Tuhan buat kami, kemanapun Tuhan memanggil kami. Salib yang menjadi penghiburan terindah bagi kami, bahwa Tuhan akan selalu hadir bagi kami, apapun kesulitan dan pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi. Salib yang terus memampukan kami untuk boleh mendoakan dan menggembalakan siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena bagi kami, saudara, bagi saya, bagi Vivi, bagi Jet, menjadi a family on a mission memang bukan hal yang mudah. Tapi menjadi a family on a mission membuat kami sadar bahwa menjalani hidup di dalam misi Tuhan bukan tentang mengumpulkan prestasi atau piala-piala religius. Bukan tentang membangun monumen-monumen gerejawi, saudara. Menjadi keluarga yang menjalani misi Tuhan bagi kami adalah tentang berjalan selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Selangkah untuk melepas semua kenyamanan kami demi melakukan misi Tuhan yang jauh lebih besar. Selangkah untuk menyerahkan diri kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang yang Tuhan kirimkan kepada kami, bahkan bagi orang-orang yang belum kami kenal. Selangkah untuk taat kepada suaranya Tuhan yang mendorong kami untuk mendoakan siapapun dan menggembalakan siapapun dalam kondisi hidup apapun. Selangkah untuk menjadi keluarga yang setia menyembah Tuhan di dalam kondisi apapun, bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan yang mungkin kami alami. Dan saudara, panggilan yang sama juga ada bagi setiap kita, saudara-saudara semua, keluarga yang ada di tempat ini. Saudara, mari kita mulai menjadi a family on a mission. Keluarga yang berjalan di dalam misinya Tuhan. Dan mulailah dengan small steps, saudara. Langkah-langkah kecil bersama keluargamu. Setiap langkah kecil itu akan menjadi berarti ketika engkau dan keluargamu menjalaninya bersama dengan Kristus. Saudara, mulailah dengan sebuah doa. Ketika engkau dan keluargamu mendengar sharing kesaksian dari keluarga misionaris yang sedang berjuang untuk memberitakan Injil Tuhan. Mulailah dengan melepas gengsimu demi bisa berbagi hidup, berbagi Injil dengan supirmu, dengan ART-mu, atau mungkin dengan rekan-rekan kerjamu di kantor. Mulailah dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, demi Anda bisa ngobrol lebih dekat dengan sepupu, dengan keluarga besarmu yang belum percaya kepada Kristus. Mulailah dengan menjadi saluran berkat ketika engkau mengajak anak-anakmu, keluargamu, menjadi donatur untuk penerjemahan Alkitab di suku-suku terabaikan. Mulailah dengan langkah-langkah yang kecil, karena langkah-langkah itu akan selalu berarti ketika kita menjalaninya bersama dengan Kristus, Sang Misionaris yang agung. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan melalui dua pertanyaan ini, saudara. Saudara, adakah hal yang masih membuatmu ragu
atau menghalangi engkau untuk menjadi a family on a mission? Apakah mungkin hal itu adalah ketakutan? Aduh, saya dan keluarga saya ini minoritas. Saya dan keluarga saya tinggal di dalam sebuah perumahan juga yang banyak orang yang belum percaya, bukan Kristen. Ataukah hal-hal itu adalah kebanggaan saudara, kekayaan saudara, status sosial saudara, yang membuat saudara merasa saya nggak bisa menjangkau orang-orang yang berbeda dengan saya. Bawalah semua itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menghancurkannya, mendorong kita untuk melepasnya, demi kita mendapatkan yang paling berharga, yaitu Injil Kristus, yang boleh kita hidupi, kita alami, dan kita bagikan melalui hidup kita. Dan yang kedua, apa yang menjadi komitmen kita, komitmen keluarga saudara, sebagai family on a mission. Saudara, mulailah dengan langkah kecil, saudara. Jangan pikirkan langkah yang terlalu besar, tempat yang terlalu jauh. Tapi saudara bisa mulai dari yang dekat dengan saudara. Atau kalaupun saudara terbeban kepada orang-orang yang jauh, misionaris atau suku-suku yang terabaikan, mulailah dengan sebuah doa yang tulus kepada Tuhan bagi mereka. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk boleh mendoakan orang-orang yang melayani di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang minoritas, di mana Kristen, orang-orang Kristen sedikit sekali di sana. Mari lantunkan doamu kepada Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk membantu mereka, berdonasi bagi mereka, berikanlah itu dengan ketulusan hati. Karena itu bukan sekedar sebuah pemberian uang, tapi itu partisipasi kita di dalam misi Tuhan di sana. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan merespon kepada firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Pribadi yang rela melepas, meninggalkan segala yang baik, segala yang mulia yang Engkau sudah terima, yang ada pada dirimu sendiri. Dan datang ke dunia demi menyelamatkan kami. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, yang enggak punya apa-apa. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau dengan kerelaan hati menggenapi misi keselamatan Allah bagi kami. Dan Tuhan, biarlah misi yang sudah kami alami itu, sudah kami terima itu, boleh terekspresikan melalui hidup kami. Saudara, kami mungkin ada di dalam kondisi keluarga yang gak ideal, hidup kami sedang tidak baik-baik saja. Kondisi hidup kami sangat jomplang, berbeda dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari kami. Tapi Tuhan, melalui setiap kisah yang Tuhan tuliskan bagi kami di Alkitab, kami melihat orang-orang yang sama dengan kami, orang-orang yang sama gak idealnya, orang-orang yang sama bergumulnya, tapi Tuhan mau pakai mereka. Tuhan, pakailah juga kami, pakai keluarga kami ya Tuhan, dengan langkah-langkah kecil yang menjadi komitmen kami, untuk kami boleh berbagian di dalam misi Tuhan. Untuk kami boleh berbagian menceritakan Injil Tuhan, kabar baik Tuhan yang indah itu yang sudah menyelamatkan kami dan keluarga kami. Kami boleh bagikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya, kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, kepada mereka yang masih menyembah segala hal yang menyenangkan hati mereka. Bawa kami Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh menyembah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus sebagai satu keluarga Allah di Grace Life. Tuhan, pimpin kami dan siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.